Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian jamaah Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala, juga teriring doa semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, kita maklum bahwa setiap kita berpotensi melakukan kesalahan atau dosa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam, anak cucu Adam, yakni kita manusia, khatta'un, berpotensi melakukan kesalahan atau dosa. Tapi apa kata Nabi? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang punya salah atau dosa adalah yang bertaubat. Allah Ta'ala maklum bahwa kita punya potensi dosa dan salah, maka Allah berikan beberapa fasilitas, baik itu berupa amal ibadah, amal solih, amal ketaatan, atau bahkan waktunya. Di antaranya tentu adalah dengan adanya bulan Ramadan, dan secara khusus di dalam Ramadan ada siam dan ada qiyam Ramadan. Itu menjadi kesempatan baik kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Para ahli bahasa meneliti kata maghfirah, bahwa maghfirah itu kata dasarnya adalah ghafaro, yakni sataro, menutup. Apa yang ditutup? Yakni keburukan-keburukan kita. Beda lagi dengan maaf, yakni Allah memaafkan kita, berarti Allah menghapus dosa-dosa kita. Nah, di Ramadan ini kita punya harapan besar untuk mendapat atau menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah sendiri, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam rangkaian Al-Asma'ul Husna, ada nama-nama yang baik yang menyiratkan bahwa Allah Maha Pengampun. Di Al-Quran Allah sendiri menyebutkan Wallahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Bukan sekedar mengampuni, tapi juga Allah memberi kasih dan sayangnya. Buktinya kalau kita timbang-timbang antara pahala dan dosa, kira-kira banyakan mana, Pak? Berat mana dosa. Tapi Allah memasukkan kita ke dalam surganya dengan apa? Dengan sebab rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah juga dalam Al-Asmaul Husna ada Al-Ghaffar, artinya Allah yang Maha Pengampun. Nah,
Lalu bagaimana agar kita bisa menggapai maghfirah, ampunan dari Allah tersebut? Saya kira banyak amal ketaatan yang bisa kita lakukan. Yang paling mendasar tentu secara umum adalah salat yang 5 waktu. Bahkan kalau di Ramadan ini kemungkinan besar saya husnudzon kita semua berusaha menjaga salat yang 5 waktu, bahkan sesuai dengan waktunya. Bahkan 2 waktu yang tidak lupa adalah maghrib dan isya. Maghrib karena alhamdulillah sebelumnya sudah sahur, menunggu imsak dan subuh, lantas salat subuh berjamaah. Maghrib dinanti-nantikan sebab itu adalah masa atau waktu berbuka. Belum lagi kita zuhur dan asar pun kita jaga. Kenapa? Karena menghitung-hitung untuk menuju waktu maghrib. Ditambah satu lagi isya, karena betapapun selanjutnya adalah salat sunat tarawih itu sunnah, tapi kita alhamdulillah sedapat mungkin salat isya pun berjamaah. Nah, salat 5 waktu, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah kalian ada air sungai yang jernih mengalir dengan deras, lalu kalian mandi 5 kali sehari? Bayangkan 5 kali sehari. Paling kalau kita paling banter 2 kali. Ini 5 kali anak-anakku, ya. Saudara sekalian, 5 kali. Lalu Nabi bertanya, kira-kira apakah masih tersisa kotoran di badan kita dengan mandi 5 kali? Masih tersisa atau tidak kotorannya? Dimungkinkan sekali akan bersih, kotoran pun tak tersisa. Maka kata Nabi, demikianlah gambaran sholat yang 5 waktu kita kerjakan, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya robbal. Yang kedua, kita melangkahkan kaki dari rumah ke masjid atau ke tempat pelaksanaan sholat berjamaah. Apa kata Nabi? Selangkah diangkat derajat, selangkah dihapus kesalahan, selangkah dicatat amal kebaikan. Karena itu, dengan kita melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat pelaksanaan sholat berjamaah, itu akan dihapus daripada dosa-dosa kita. Amin ya robbal. Yang ketiga, ini yang sudah kita dan sedang terus laksanakan di Ramadan ini secara spesial, yaitu berpuasa. Nabi berpesan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orang yang puasa Ramadan dengan dasar keimanan dan penuh kerelaan karena Allah, apa rewardnya, apa timbal baliknya, adik-adikku sekalian? Maka kata Nabi, akan diampuni dosanya yang terdahulu. Masya Allah. Kita punya potensi dosa tadi, tapi dengan kita berpuasa, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang keempat, Qiyam Ramadan itu adalah termasuk upaya kita untuk menggapai maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Dalilnya adalah kelanjutan hadis tadi, wa man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orang yang qiyam Ramadan, kata Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam, yakni penjelas atas kitab Bulughul Maram, yang disebut dengan qiyam Ramadan. Secara bahasa qiyam itu koma, Pak, artinya berdiri, menghidupkan Ramadan. Dengan cara apa? Bis-shalah wa bit-tilawah, dengan salat sunnah dan tilawah Al-Quran. Termasuk yang jelas adalah hari ini, malam ini kita hendak mendirikan salat sunnah tarawih. Disebut tarawih karena ada rehat, ada istirahat.
rahatnya, bahkan diselingi dengan zikir, tasbih, termasuk sholawat, dan bahkan ada istighfar, dan itu sebagai bentuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, siapa orang yang qiyam Ramadan dengan dasar iman dan penuh kerelaan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Yang kelima, di Ramadan itu ada malam Al-Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, malam penuh kemuliaan, dengan dasar imanan, halnya penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh kerelaan, pengharapan kepada Allah Ta'ala, ghufira, maka bakal diampuni, ghufira lahu, baginya, ma taqaddama min danbi, dosanya yang terdahulu. Jadi barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, kita tidak ada yang tahu secara persis kapan itu malam Al-Qadar, tapi kita menghidupkannya dengan ibadah, termasuk i'tikaf, dengan dasar ikhlas, ridho karena Allah, maka insya Allah dan hak prerogatif Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tentunya selama Ramadan ini kita sering berzikir dan beristighfar, di mana istighfar tersebut permohonan ampunan kita kepada Allah. Kata Nabi, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan, mendawamkan, memperbanyak membaca istighfar. Apa kata Nabi? Maka yang pertama, ja'alallahu min kulli hammin farajan, maka Allah akan menjadikan dari setiap kesusahnya itu berupa kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap kesempitan hidup, aneka macam masalah atau problem hidup, makhraja, Allah jadikan jalan keluar sebab itu istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki baginya dari arah yang tak disangka-sangka. Karena itu mari di Ramadan ini kita perbanyak istighfar. Bahkan kenapa kita beristighfar usai sholat? Di antaranya para ulama menilai hikmahnya adalah bahwa siapa tahu sholat kita banyak kekurangan, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hasil daripada puasa Ramadan ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebab kalau kita tidak mendapatkan ampunan di Ramadan ini, pernah mungkin para bapak mendapatkan satu broadcast message bahwa Nabi pernah mengatakan amin 3 kali di atas mimbar. Dan para sahabat menanyakan, mengkonfirmasi, ya Rasul, kenapa Anda berkata amin 3 kali? Di antaranya apa? Saat itu malaikat mengatakan, amat celaka bagi orang yang mendapati Ramadan lalu melewatinya tapi tidak mendapatkan ampunan. Jangan sampai kita termasuk orang yang celaka, tapi mestinya kita termasuk orang yang bahagia dengan mendapatkan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaat dan barokahnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.